Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Ah, dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai strategi dalam e-bisnis. Dengan saya, Nabila Wahyu Khairunisa, rekan saya, Rahayu Fitria Putri, Nelly Mulyani, dan Alia Kustianingrum. Oke, pertama-tama kita bahas dulu apa itu strategi bisnis. Secara sederhana, strategi bisnis adalah rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan dan keunggulan bersaing perusahaan. Artinya, strategi ini jadi panduan utama bagaimana perusahaan bisa tetap unggul di pasar entah lewat ekspansi, inovasi, atau efisiensi. Contohnya, ekspansi pasar yaitu memperluas ke wilayah atau negara baru. Lalu, diversifikasi produk yaitu menambah variasi produk agar tidak bergantung pada satu jenis saja. Lalu ada merger dan akuisisi, bergabung dengan perusahaan lain untuk memperkuat posisi pasar. Lalu ada kerjasama atau joint venture untuk membangun kolaborasi strategis untuk mempercepat pertumbuhan. Nah, strategi bisnis ini mempunyai 4 tingkatan utama, yaitu yang pertama tingkat korporasi atau corporate level strategi. Ini adalah strategi di level paling tinggi, biasanya untuk perusahaan besar yang punya beberapa anak usaha. Fokusnya menentukan arah besar perusahaan seperti mau ekspansi kemana atau mau masuk ke industri apa. Lalu ada tingkat divisi atau unit bisnis, atau biasa disebut juga business level strategi. Di sini fokusnya pada bagaimana tiap unit atau divisi bersaing di pasar tertentu. Misalnya, satu divisi fokus ke produk A dan harus punya strategi berbeda dari divisi yang jual produk B. Lalu ada tingkat fungsional atau fungsional level strategi. Level ini lebih ke bagaimana tiap departemen seperti pemasaran, SDM, atau produksi bisa mendukung strategi utama perusahaan. Contohnya, bagian marketing membuat kampanye digital, sementara bagian SDM melatih karyawan untuk adaptif terhadap teknologi baru. Lalu ada tingkat operasional atau operasional level strategi. Ini adalah strategi di tingkat pelaksanaan sehari-hari. Disinilah strategi benar-benar dijalankan, misalnya dalam bentuk SOP, jadwal kerja, dan sistem pelayanan pelanggan. Sekarang kita masuk ke manajemen strategi. Kalau strategi bisnis itu arah dan rencananya, maka manajemen strategi adalah proses pengelolaan dan pengambilan keputusan besar, supaya semua bagian organisasi bergerak ke arah yang sama. Ciri-ciri manajemen strategi antara lain, yang pertama, berorientasi ke masa depan. Yang kedua, mampu menghadapi perubahan yang kompleks. Yang ketiga, melibatkan semua bagian organisasi. Yang keempat, memiliki target waktu yang jelas. Yang kelima, dijalankan langsung oleh manajemen puncak. Dalam konteks e-bisnis, manajemen strategi punya banyak manfaat, antara lain yang pertama, memperjelas visi dan arah perusahaan di dunia digital. Yang kedua, membantu fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan berdampak. Yang ketiga, membuat perusahaan lebih peka terhadap perubahan teknologi dan perilaku konsumen. Selain itu, ada beberapa faktor penting yang harus diperhatikan dalam menyusun strategi e-bisnis, yaitu menentukan visi dan misi yang jelas, lalu menganalisis kekuatan dan kelemahan perusahaan, lalu mengenali peluang pasar dan ancaman kompetitor, lalu memilih strategi yang tepat, memperhatikan SDM, teknologi, dan struktur organisasi, serta menyusun sistem evaluasi dan pengendalian. Jadi intinya, strategi bisnis dalam e-bisnis itu bukan cuma teknologi atau jualan online, tapi bagaimana perusahaan mengatur arah sumber daya dan keputusannya untuk tetap unggul di dunia digital. Selanjutnya yaitu isu-isu penting dalam e-bisnis. Nah, sekarang kita bahas isu-isu penting dalam e-bisnis. Kalau kita dengar kata e-bisnis, biasanya yang terlintas pertama kali pasti teknologi, seperti website, aplikasi, atau sistem online. Padahal sebenarnya teknologi cuma sepertiga bagian dari e-bisnis. Dua bagian lainnya justru lebih penting, yaitu manusia dan organisasi. Jadi e-bisnis bukan cuma soal punya website keren, tapi juga bagaimana organisasi beradaptasi dengan perubahan digital, mengolah sumber daya manusia, dan membangun hubungan bisnis yang sehat. Tiga unsur utama dalam e-bisnis adalah yang pertama yaitu organisasi dan SDM.
yang melatih karyawan agar siap bekerja di lingkungan digital. Lalu yang kedua, hubungan bisnis atau relasi, yaitu menjalin kerjasama yang saling menguntungkan antara pemasok, pelanggan, dan mitra. Lalu yang ketiga, sistem manajemen dan strategi, yaitu menentukan arah bisnis di dunia online. Untuk menghadapi isu-isu ini, perusahaan bisa menggunakan analisis SWOT, yaitu strength atau kekuatan, keunggulan yang dimiliki perusahaan. Lalu weakness atau kelemahan, hal yang masih perlu diperbaiki. Lalu ada opportunities atau peluang, potensi pasar atau tren baru yang bisa dimanfaatkan. Lalu ada threat atau ancaman, risiko atau tantangan dari luar. Bahkan dalam analisis SWOT ada kombinasi strategi seperti faktor peluang O, ancaman T, kekuatan S. Seperti contohnya strategi SO, gunakan kekuatan untuk mengambil peluang. Lalu strategi ST, gunakan kekuatan untuk menghindari ancaman. Lalu strategi WO, gunakan peluang untuk menutup kelemahan. Strategi WT, kurangi kelemahan dan hindari ancaman. Contoh secara nyatanya kita ambil lokos online. Kekuatannya, mudah diakses, tampilan bagus, ada aplikasi mobile. Lalu kelemahannya hanya pakai bahasa Indonesia, masih rawan dengan penipuan. Lalu peluangnya, jumlah pengguna internet di Indonesia sangat besar. Dan ancamannya, banyak pesaing dan risiko serangan hacker. Jadi kalau dilihat dari SWOT, strategi yang bisa diambil misalnya SO, yaitu memanfaatkan kekuatan aplikasinya untuk memperluas pasar pengguna internet di Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu perilaku konsumen dalam e-bisnis. Ada beberapa perilaku konsumen yang harus menjadi pertimbangan manajemen strategi untuk menentukan strategi apa yang akan direncanakan nantinya. Menurut Budi Sutejo, ada 7 perubahan pola perilaku konsumen tradisional ke e-bisnis. Yang pertama yaitu belanja. Dulu belanja itu selalu ke pasar tradisional, sekarang belanja bisa dilakukan lewat atau ponsel. Yang kedua yaitu pemilihan barang. Pemilihan barang bisa dilakukan melalui katalog digital. Kalau dulu pemilihan barang bisa dilakukan langsung di pasar tradisional. Yang ketiga yaitu dari langsung ke sistem pengirimnya, transaksi bisa dilakukan melalui sistem pengiriman yang tidak diterima secara langsung. Pembayaran itu bisa berupa melalui kartu, e-wallet, atau cek elektronik. Selanjutnya yaitu komunikasi tatap muka ke online. Selanjutnya yaitu ciri-ciri konsumen e-bisnis, yang yaitu krisis terhadap produk. Artinya mereka mudah percaya, selalu membaca ulasan dahulu sebelum membelinya. Yang kedua yaitu peka terhadap harga dan kualitas. Mereka membandingkan harga toko online yang sebelumnya dengan toko yang setelahnya. Yang ketiga yaitu menunjukkan garansi. Karena pembelian dilakukan secara online, mereka ingin jaminan kalau produk rusak bisa ditukarkan atau diganti. Yang keempat yaitu ingin tampilan web menarik untuk dipahami. Jadi toko online perlu membuat web rapi, cepat, dan mudah digunakan. Pertama yaitu tahapan strategi. Tahapan strategi itu bagaimana rancangan dari suatu perusahaan untuk memanfaatkan teknologi untuk menghadapi peluang dan mengatasi ancamannya. Yaitu yang pertama perumusan strategi, mengembangkan rencana jangka panjang menghadapi peluang dan selanjutnya yaitu implementasi strategi, menjalankan rencana melalui program, anggaran, dan prosedur. Selanjutnya itu evaluasi dan pengendalian, menilai hasil kinerja dan memperbaikinya bila. Hmm.
Tahapan yang kedua itu tahapan analisis. Tahapan analisis ada dua. Yang pertama analisis eksternal dan yang kedua analisis internal. Analisis eksternal yaitu mempelajari faktor dari luar seperti pasar, pesaing, dan lingkungan sosial. Yang kedua itu analisis internal, yaitu menilai struktur organisasi, budaya kerja, dan sumber daya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan membahas mengenai pembuatan keputusan konsumen dalam e-business. Untuk yang pertama, kita bahas dulu faktor perorangan, yaitu faktor yang berasal dari dalam konsumen itu sendiri. Ada beberapa aspek. Untuk yang pertama, karakteristik personal, di mana seperti usia, tingkat pendidikan, gaya hidup, dan nilai-nilai pribadi. Misalnya, generasi muda itu cenderung lebih beradaptasi dengan belanja online. Untuk yang karakteristik ke lingkungan, itu meliputi pengaruh sosial, komunitas, dan keluarga. Misalnya, rekomendasi dari teman atau influencer itu lebih sering mempengaruhi keputusan pembelian. Untuk yang ketiga, karakteristik sistem pemasok, seperti kemudahan pembayaran, kecepatan pengiriman, dan layanan pelanggan yang responsif. Semuanya dapat menentukan apakah konsumen puas atau tidak. Selanjutnya, keputusan membeli, meliputi apakah konsumen jadi membeli atau tidak, kapan waktu membeli, di mana platformnya, dan seberapa banyak jumlah pembeliannya. Untuk yang terakhir, faktor perorangan itu stimulasi, yaitu faktor seperti harga, promosi, kualitas produk, kondisi ekonomi, dan nilai budaya. Selanjutnya, untuk slide selanjutnya, ada faktor organisasi yang biasanya berpengaruh dalam konteks pembelian oleh perusahaan atau kelompok besar. Faktor ini meliputi pengaruh personal, seperti otoritas atau status seseorang dalam organisasi yang dapat menentukan keputusan pembelian. Untuk yang kedua, kebijakan struktur organisasi yang menentukan bagaimana proses pembeli dilakukan. Untuk yang ketiga, sistem pembelian dukungan logistik. Misalnya, seberapa efisien masuk dalam menyediakan produk. Dan terakhir, faktor eksternal seperti perkembangan teknologi atau kebijakan bisa mempengaruhi strategi pembelian dalam e-business. Nah, untuk slide selanjutnya, tadi kan udah membahas tentang bagaimana konsumen membuat keputusan e-business. Nah, untuk ini kita akan menjelaskan strategi dalam menghadapi kompetisi di dunia bisnis. Untuk yang pertama, strategi pertama adalah cost leadership, yaitu menekan biaya produksi dan operasional agar bisa menjual produk dengan harga yang lebih murah dibanding contoh perusahaan e-commerce besar seperti Tokopedia atau Shopee itu menggunakan sistem otomatisasi dan gudang pintar untuk menekan biaya logistik sehingga mereka bisa memberikan promo gratis ongkir diskon besar. Untuk yang kedua adalah differentiation, itu menciptakan keunikan produk atau layanan. Keunikan ini bisa dari di fitur, kualitas layanan, atau pengalaman. Misalnya, Apple itu berhasil unggul diferensinya produknya, desain elegan, sistem optional eksklusif, dan layanan after sales yang baik. Nah, tiga fokus berarti perusahaan menargetkan segmen pasar tertentu secara spesifik. Misalnya, bisnis tas hanya berfokus pada segmen usia 15-35 tahun. Strategi ini tuh membuat perusahaan lebih memahami kebutuhan pelanggan dan membangun loyalitas tersebut. Untuk yang keempat, strategi growth atau pertumbuhan dilakukan dengan memperluas jangkauan pasar.
secara regional maupun global. Contoh yang awal menjual di market Indonesia, kemudian memperluas pasar di Asia Tenggara melalui platform internasional seperti TikTok Shop Global ataupun Amazon. Untuk strategi kelima, alliance berarti menjalin kerjasama dengan perusahaan lain. Ini digunakan untuk saling memperkuat posisi di pasar. Misalnya, kolaborasi antara perusahaan logistik dengan e-commerce untuk mempercepat pengiriman, atau kerjasama dengan influencer KOL terkenal untuk meningkatkan visibilitas produknya. Nah, strategi selanjutnya itu inovasi. Inovasi adalah kunci utama bertahan di dunia e-business. Perusahaan harus terus berinovasi baik dalam produk, layanan, ataupun teknologi. Misalnya nih, live shopping di TikTok Shop dan di Shopee Live itu merupakan inovasi yang mengubah cara konsumen berinteraksi dan membeli produk secara langsung dengan melalui video live shopping dan itu keranjang kuning. Untuk yang ketujuh, strategi internal efisien. Nah, strategi ini tuh menekankan pada peningkatan efisiensi internal melalui teknologi informasi. Contohnya, penggunaan sistem ERP untuk mengintegrasikan keuangan, produksi, dan distribusi sehingga proses bisnis itu menjadi lebih cepat, akurat, hemat biaya. Untuk strategi yang terakhir, itu customer orient, yaitu menempatkan kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama. Dalam e-business ini bisa diwujudkan melalui layanan pelanggan 24 jam, pengiriman cepat, kemudian retur barang, hingga sistem penilaian dan ulasan yang transparan. Nah, jadi kesimpulannya, dalam menghadapi kompetisi e-business sangat ketat. Perusahaan tidak bisa hanya mengandalkan satu strategi saja. Kombinasi antara efisiensi biaya, inovasi kolaborasi, dan fokus pelanggan menjadi kunci utama untuk bertahan dalam di era digital. Untuk selanjutnya, slide selanjutnya, itu menjelaskan tiap tahap dalam siklus membangun relasi. Nah, untuk yang pertama, itu konsumen menerima ekspos pemasaran. Tahap awal konsumen mulai menyadari keberadaan produk atau brand karena melihat iklan. Contoh, iklan di Instagram atau iklan yang tampil di FYP TikTok. Untuk yang kedua, itu konsumen menentukan media pemasaran untuk menanggapi. Setelah terpapar promosi nih, konsumen itu kemudian memilih saluran atau media untuk mencari tahu lebih lanjut, seperti langsung ke marketplace-nya. Tahap ini menggambarkan rasa penasaran nih dan minat konsumen terhadap produk. Untuk yang ketiga, konsumen membuat keputusan membeli. Nah, di tahap ini, di mana tahap konversi atau konsumen sudah membandingkan harga, kualitas, serta ulasan dari beberapa produk yang udah dipilih. Untuk yang selanjutnya itu detail transaksi. Tahap ini berhubungan dengan proses pembelian itu sendiri, seperti metode pembayaran, pengiriman, hingga konfirmasi pesanan. Untuk yang kelima itu ke update database. Setelah transaksi data konsumen, nah seperti nama alamat, riwayat klien, dan preferensi produk akan dimasukkan ke dalam database perusahaan. Untuk yang keenam, pembentuk segmentasi. Untuk yang ketujuh, 4P produk, harga, tempat promosi diperbarui keunikannya. Yang 8, media baru dipilih untuk layanan terbaik. Pembaruan strategi, perusahaan akan memilih media atau memperbarui media lama agar interaksi dengan konsumen itu lebih efektif. Misalnya, itu perusahaan beralih dari iklan banner ke konten video atau live shopping. Tahap ini menandai awal siklus di mana promosi kembali dijalankan untuk menariknya. Selanjutnya, materi yang disampaikan oleh teman saya.
Selanjutnya, kita bahas mengenai strategi memperkenalkan situs. Untuk strateginya, tentunya tidak lepas dari promosi. Untuk promosi bisa dilakukan di situs online maupun secara offline. Untuk promosi online bisa memakai email optimizing, yaitu menggunakan email marketing secara efektif untuk mengirimkan promosi, berita, ataupun penawaran khusus kepada pelanggan. Kemudian bisa juga dengan melakukan search engine listing, yaitu dengan mendaftarkan situs ke Google, Bing, Yahoo, dan lain-lainnya, supaya situs mudah ditemukan oleh orang. Yang ketiga, bisa membuat website yang menarik dengan desain yang profesional dan juga mudah untuk diakses. Yang keempat, melakukan link cooperation atau kerjasama antar situs untuk memperluas jangkauan audiens dan menaikkan rating dari website. Untuk promosi offline, bisa menggunakan media cetak, tabloid, majalah, jurnal, koran, dan billboard. Ini dilakukan untuk menjangkau konsumen yang sekiranya kurang untuk memperhatikan media di online. Next. Kemudian ada sensitivitas harga. Harga tentunya menjadi faktor yang paling sensitif di e-bisnis, karena pada saat ini konsumen sudah sangat mudah membandingkan harga antara situs. Untuk strategi menghadapi sensitivitas harga, yang pertama, kita bisa menawarkan nilai yang unik, bukan cuma produk dengan harga yang murah, tapi juga produk yang berkualitas. Kemudian, bisa juga menyediakan produk substitusi yang relevan. Seperti kita bisa menawarkan produk alternatif yang memiliki fungsi yang sama namun dengan fitur-fitur yang berbeda. Kemudian memperhatikan pengeluaran total pelanggan. Untuk pengeluaran tidak hanya sebatas harga dari produk, tapi juga harus memperhatikan biasanya itu ada ongkir, pajak, biaya penanganan, itu juga harus dipertimbangkan. Kemudian sajikan biaya dengan jelas di situs. Juga harus tetap menjaga stok produk agar harga tetap stabil. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan bisa didiskusikan melalui Sunan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.